Ini pertanyaan pertama. Kenapa kita sering bilang sebentar aja scroll TikTok, IG ataupun Instagram dan YouTube tapi malah kebablasan 10 menit, 30 menit bahkan sampai 1 jam. Ini menurutmu ini fenomena ini seperti apa? Nah, ini memang fenomena yang super menarik karena otak kita itu memang dirancang untuk mencari hal-hal yang instan dan menyenangkan. Setiap kali kita scroll, otak kita mendapatkan ledakan dopamin kecil yang bikin kita ketagihan. Jadi, walaupun niatnya cuma sebentar, kita jadi makin terjerat dalam siklus itu tanpa disadari. Makanya, lama-lama waktu terasa cepat berlalu. Dopamin itu apa sih? Kok bisa sering disebut biang keladi jadi kecanduan? Dopamin itu sebenarnya neurotransmitter yang berperan dalam memberikan rasa senang dan motivasi. Saat kita melakukan hal yang menyenangkan, dopamin dilepaskan sehingga kita merasa puas dan ingin mengulangi aktivitas itu. Masalahnya, kalau dopamin terus-terusan dipicu oleh hal-hal instan, kita jadi kecanduan karena otak kita terus mencari hadiah instan itu. Akibatnya, kita makin sulit mengendalikan diri dan jadi lebih mudah kecanduan. Kalau kita dihitung kalkulasi atau persentase kecanduannya seberapa parah antara nikotin, kafein, dan dopamin? Wah, menarik nih. Jadi kalau kita bandingkan, nikotin itu biasanya punya tingkat kecanduan yang cukup tinggi karena langsung memengaruhi sistem saraf pusat dan bikin ketergantungan fisik. Kafein juga bisa bikin ketergantungan, tapi umumnya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Nah, dopamin sendiri, kecanduan yang timbul biasanya lebih ke arah kebiasaan perilaku, seperti media sosial atau permainan yang memicu dorongan terus-menerus. Jadi, kalau dilihat secara persentase, nikotin mungkin paling tinggi, kafein di tengah, dan dopamin lebih ke arah ketergantungan perilaku yang lebih kompleks dan bervariasi. Kenapa dopamin bisa bikin kita nagih sama hal-hal kecil kayak notif HP, scroll, dan lain-lain? Itu karena dopamin berfungsi sebagai semacam sistem penghargaan di otak. Setiap kali kita menerima hal baru atau hal yang menyenangkan, misalnya notifikasi atau konten baru, otak kita langsung mengeluarkan dopamin sebagai respons positif. Lama-kelamaan, otak jadi terbiasa dan makin menginginkan hadiah tersebut secara berulang. Makanya, hal-hal kecil itu jadi bikin nagih karena otak kita terus mencari sensasi yang sama. Berarti dopamin itu stigmanya kayak negatif ya. Jadi bisakah kita arahnya kita berbalik menjadi hal positif? Betul, sebenarnya dopamin itu sendiri nggak negatif karena ia penting untuk motivasi dan pembelajaran. Yang jadi masalah itu ketika dopamin dipicu oleh hal-hal instan yang kurang bermakna. Nah, kita bisa kok mengarahkan dopamin ke hal-hal positif. Misalnya, dengan membangun kebiasaan baik yang memberikan kepuasan jangka panjang seperti olahraga, belajar hal baru, atau mencapai tujuan pribadi. Dengan begitu, dopamin justru jadi penggerak positif yang mendukung pertumbuhan kita. Misalkan kita implementasikan kayak gini bisa nggak? Misalkan aku kan susah banget untuk bangun pagi. Jadi kalau bangun pagi itu, misalkan aku berhasil bangun pagi, aku kasih sedikit dopamin agar apa otakku mengingat kayak aku beli kopi atau beli makan kesukaan kayak gitu. Iya, itu ide yang bagus banget. Dengan memberi diri reward kecil setelah berhasil membangun kebiasaan, otak kita jadi lebih termotivasi. Lama-kelamaan, kebiasaan itu akan makin tertanam dan otak akan mengasosiasikan bangun pagi dengan hal-hal positif. Jadi, lama-kelamaan, motivasi untuk bangun lebih awal juga akan makin kuat dan akhirnya jadinya lebih gampang dan menyenangkan. Dopamin itu kan kayak kebahagiaan atau motivasi. Adakah perbedaan sama kayak hormon-hormon yang lain? Mungkin serotonin atau benar nggak dopamin itu kayak ada benang merahnya dengan impulsif dan lama-lama bikin kita jadi males mikir jangka panjang. Betul, ada perbedaan yang cukup signifikan. Dopamin lebih berhubungan dengan motivasi dan rasa puas instan, sementara serotonin lebih terkait dengan suasana hati yang stabil dan perasaan puas jangka panjang. Jadi, dopamin cenderung memicu dorongan impulsif dan keinginan cepat, sedangkan serotonin lebih fokus pada keseimbangan dan kepuasan yang bertahan lama. Nah, kalau dopamin terlalu sering dipicu tanpa kontrol, memang bisa bikin kita jadi kurang fokus pada tujuan jangka panjang dan lebih gampang terdistraksi. Jadi penting banget untuk menyeimbangkan keduanya.
Ini ada kaitannya dengan alam bawah sadar, pengulangan, dan kayak ada sedikit di buku Atomic Habit dari James Clear. Kalau misalkan dia terus-terus diulang walaupun hal kecil, lama-lama bisa tertanam di alam bawah sadar. Itu ada juga di buku Napoleon Hill yang dari apa namanya itu Law of Attraction. Nah, perulangan itu kan sehat. Tapi masalahnya perulangan sehat itu kadang susah. Kenapa? Yang buruk itu mudah, sedangkan yang sehat itu susah. Betul sekali. Perulangan memang kunci dalam membentuk kebiasaan, baik itu kebiasaan positif maupun negatif. Nah, yang bikin kebiasaan buruk lebih mudah tertanam itu karena biasanya memberikan kepuasan instan, sehingga otak kita langsung merasa senang dan terdorong untuk mengulanginya. Sementara itu, kebiasaan positif seringkali butuh waktu dan kesabaran untuk memberikan hasil yang terasa, sehingga kita lebih gampang tergoda untuk memilih yang instan dan kurang sehat. Nah, kuncinya memang di konsistensi dan kesadaran untuk terus memperkuat kebiasaan positif secara bertahap. Masalah kesadaran nih, aku sedikit sadar kenapa saat misalkan aku mau ngerjain sesuatu kayak hal yang penting ya, anggap aja hal yang utama, tapi kayak aku nih mau buka TikTok dulu sebentar kayak sekitar 30 menit, maksudnya sekitar 3 menit malah ke 30 menit bahkan sampai 1 jam. Nah, akibat dari nonton itu sekitar setelah 1 jam mau ngerjain lagi malah energinya habis. Itu adakah apa penjelasan atau hasil-hasil eksperimen atau gimana menurutmu? Ya, itu memang fenomena yang sering terjadi secara psikologis. Ketika kita teralihkan oleh hal-hal yang instan, otak kita mendapatkan reward cepat, tapi sekeluar itu kita jadi kehilangan fokus dan energi. Ada juga konsep yang namanya decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan, di mana setiap kali kita tergoda untuk buka TikTok, kita sebenarnya menghabiskan sedikit energi mental. Akibatnya, saat kita mau kembali ke tugas utama, energi dan fokus kita sudah berkurang. Banyak studi juga menunjukkan bahwa pembagian perhatian seperti ini bisa mengurangi produktivitas secara keseluruhan. Jadi kuncinya memang disiplin dan pengelolaan waktu yang baik supaya kita bisa menjaga fokus dan energi untuk hal-hal yang penting. Itu ada kaitannya nggak? Jadi kuncinya itu disiplin. Masalahnya disiplin itu nggak enak dan nggak menyenangkan dan nggak nyaman. Tapi memang untuk jangka pendek itu seru. Tapi masalahnya kalau untuk jangka panjang malah merugikan. Betul banget, itu memang dilema klasik. Disiplin seringkali terasa kurang menyenangkan di jangka pendek karena kita harus menahan diri dari impuls-impuls instan yang lebih menggoda. Tapi kalau kita konsisten dan membiasakan diri dengan pola yang sehat, di jangka panjang kita bakal mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar, seperti produktivitas yang lebih tinggi, kesehatan mental yang lebih baik, dan pencapaian tujuan yang lebih bermakna. Jadi memang butuh kesabaran dan pengelolaan diri, tapi hasilnya akan terasa sepadan di masa depan. Balik-balik ke medsos ya. Nah, kalau untuk medsos aku kayak dapat narasi atau insight kayak gini. Jadi kalau misalkan kita di medsos itu kayak ada perbandingan secara nggak sadar ya, atau perbandingan yang diperhalus. Misalkan kita kan di medsos kan orang-orang yang mengupload hanya mengupload yang kebanyakan di apa finishnya aja atau goal-goalnya aja, sedangkan kita secara nggak langsung membandingkan keadaan kita yang dari 0 sampai 100, sedangkan kita hanya melihat keadaan mereka yang dari 90 sampai 100. Kan itu kan nggak fair atau nggak adil untuk dibandingkan, yang hasilnya itu mengakibatkan mental kita jadi kayak down, berkurang, malah kadang insecure. Iya, benar banget. Di media sosial, seringkali kita cuma melihat bagian paling akhir atau hasil akhir dari perjuangan seseorang tanpa melihat proses panjang dan tantangan yang mereka lalui. Akibatnya, kita jadi gampang merasa kurang atau insecure karena membandingkan perjalanan kita yang masih panjang dengan pencapaian mereka yang sudah terlihat sempurna. Hal ini bisa memicu rasa kurang percaya diri dan menurunkan semangat. Makanya, penting banget untuk tetap sadar dan ingat bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing dan gak ada yang instan. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dan lebih baik menjaga kesehatan mental. Untuk penekanan kira-kira adakah benang merahnya? Kamu boleh ambil dari stoikisme, agama, ataupun hasil penelitian, tapi yang lebih enak sih dari fakta, data, dan angka. Kamu boleh pakai internet untuk mencari relevansi atau benang merahnya. Dari
penjelasan tersebut, kita bisa melihat benang merahnya bahwa dopamin memang punya peran besar dalam motivasi dan perilaku impulsif. Dalam konteks stoikisme misalnya, kita diajarkan untuk mengendalikan keinginan dan emosi sehingga kita tidak mudah tergoda oleh kepuasan instan. Dari sisi agama, banyak ajaran yang menekankan kesabaran dan pengendalian diri untuk mencapai kebahagiaan jangka panjang. Sedangkan dari hasil penelitian, kita tahu bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Dengan demikian, semua sumber ini mendukung pentingnya kesadaran dan pengelolaan dopamin agar kita bisa menjaga keseimbangan dan kesehatan mental. Menurutmu ini kira-kira otak bawaan manusia zaman sekarang atau memang udah ada sejak dahulu sih? Sebenarnya kecenderungan otak untuk mencari kepuasan instan itu memang sudah ada sejak manusia purba. Pada zaman dahulu, hal-hal yang memberikan kepuasan cepat seperti makanan atau perlindungan memang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Namun, di era modern, stimulus-stimulus instan seperti media sosial semakin melimpah dan mudah diakses, sehingga otak kita lebih sering terpapar dorongan tersebut. Jadi, bisa dibilang, ini adalah perpaduan antara mekanisme otak bawaan yang sudah ada sejak lama, ditambah dengan lingkungan modern yang makin memicu impuls-impuls tersebut. Untuk masalah impulsif ini sih itu kan kayak narasinya ke negatif kayak gitu. Itu apakah ada fungsi utama agar terjadi hormon apa? Maksudnya terjadi hal yang positif kayak misalkan itu kan pasti didesain nggak selalu untuk negatif. Misalkan kayak kita yang dari yang aku tangkap itu untuk menghemat waktu agar kita memilih-milih sesuatu hal nggak terlalu ngabisin waktu kayak gitu. Kamu boleh jelaskan? Aku agak kurang ngerti dari pertanyaanku ini. Iya, benar banget. Sebenarnya impulsivitas itu punya fungsi yang positif juga dalam konteks tertentu. Contohnya, impulsif bisa membantu kita mengambil keputusan cepat di situasi darurat atau saat kita butuh respons yang cepat untuk bertahan hidup. Dari sisi evolusi, impulsivitas membantu kita menghemat waktu dan energi sehingga kita bisa lebih cepat bertindak. Namun, di zaman modern, ketika impulsivitas terlalu sering dipicu oleh hal-hal instan, kita jadi kurang bisa mengendalikan diri. Jadi, intinya, impulsivitas itu memang punya sisi positif dalam konteks tertentu, tapi perlu keseimbangan dan kesadaran agar nggak berlebihan. Bagaimana cara agar kita bisa ngerem biar nggak impulsif dan nggak kebablasan? Mungkin caranya adalah pengendalian diri, tapi masalah pengendalian diri itu saja deh cara yang relevansi untuk zaman sekarang dan otak yang dikolaborasi dengan zaman sekarang itu kira-kira bagaimana? Yang sebenarnya sih caranya nggak mudah, tapi kalau bisa sih kamu nemuin cara yang mudah. Setuju banget, pengendalian diri itu memang tantangan tersendiri, apalagi di era digital sekarang. Beberapa cara yang relevan dan bisa diterapkan di zaman sekarang adalah satu, membuat rutinitas yang konsisten dengan menetapkan jadwal yang tetap dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal positif pada waktu-waktu tertentu, kita bisa mengurangi godaan impulsif. Dua, pengaturan lingkungan digital, misalnya menggunakan aplikasi yang membatasi waktu penggunaan media sosial atau mengatur notifikasi agar nggak terlalu mengganggu. Tiga, teknik mindfulness. Latihan kesadaran diri seperti meditasi atau pernapasan bisa membantu kita lebih sadar akan dorongan impulsif dan mengendalikannya. Empat, penguatan habit positif dengan memperkuat kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif seperti menulis to-do list atau memberi diri reward kecil setelah menyelesaikan tugas, kita bisa melatih otak untuk lebih terfokus. Intinya kombinasi dari pengaturan lingkungan, kesadaran diri, dan kebiasaan positif bisa membantu kita mengurangi impulsivitas dengan cara yang lebih mudah dan efektif. Kalau untuk pengendalian diri mungkin di agama Islam ada namanya puasa. Nah, puasa itu bisa jadi kayak puasa medsos ya, yang mungkin bisa membantu agar otak kita nggak terlalu impulsif. Nah, kalau misalkan antara menahan diri dan itu kayak perbandingan bisa menyerang ke psikologi orang nggak, dan juga kalau misalkan kamu cari dari sudut pandang penelitian, fisiologi, stoik atau misalkan kata-kata dari orang sukses agar bisa kayak penekanan yang bisa tertanam di alam bawah sadar aku sendiri. Dari berbagai
sudut pandang, memang ada banyak cara untuk memperkuat pengendalian diri. Dalam Islam, puasa media sosial bisa menjadi bentuk latihan yang serupa dengan puasa tradisional, membantu mengurangi impulsivitas dan meningkatkan kesadaran. Dari sisi psikologi, kontrol diri menjadi kunci untuk mengelola perilaku impulsif. Dalam stoikisme, pengendalian diri juga dianggap penting untuk mencapai ketenangan batin. Penelitian fisiologi pun menunjukkan bahwa latihan mindfulness dan meditasi bisa memperbaiki kesejahteraan mental. Orang-orang sukses juga sering menekankan pentingnya pengendalian diri untuk meraih kesuksesan. Jadi, menggabungkan semua aspek ini bisa membantu kita menanamkan pengendalian diri yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kesimpulannya apa sih? Dan adakah maksudnya yang penekanan boleh satu, dua, atau tiga data atau penelitian tentang efek dari screen time ke otak? Jadi kesimpulannya, pengendalian diri seperti puasa media sosial bisa membantu mengurangi impulsivitas dan meningkatkan kesehatan mental. Dari sisi penelitian, efek screen time yang berlebihan memang terbukti dapat memengaruhi otak seperti menurunkan kemampuan berpikir dan bahasa serta memengaruhi kontrol emosi. Oleh karena itu, penting untuk membatasi screen time agar otak tetap sehat dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, kita bisa menanamkan kebiasaan positif yang berdampak baik dalam jangka panjang. Masalah impulsif yang sering terjadi adalah kayak misalkan aku kan ada niatan untuk tidur jam 10 malam, tapi mulai scroll jam 9 malam, malah kebablasan sampai jam 2 malam yang mengakibatkan aku bangun tidurnya telat karena tidurnya itu aku telat. Nah, bisakah ada carakah dan bagaimana atau buat pengingat biar nggak apa namanya nggak kejadian terus, soalnya ini terus berulang-berulang dan lama-lama efeknya kerasa dari kesehatan mental dan emosi. Betul, kebiasaan seperti itu memang bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Beberapa cara yang bisa membantu antara lain, 1. Pengaturan waktu layar. Gunakan fitur pengingat atau pembatasan waktu di ponsel untuk membatasi jam scroll. Misalnya atur alarm atau notifikasi yang mengingatkan bahwa sudah waktunya istirahat. 2. Rutinitas malam hari. Ciptakan rutinitas sebelum tidur yang menenangkan, seperti membaca buku, meditasi, atau mendengarkan musik yang menenangkan sehingga tubuh dan otak lebih siap untuk tidur. 3. Lingkungan yang mendukung. Pastikan kamar tidur nyaman dan bebas dari gangguan seperti ponsel atau gadget. Letakkan ponsel di tempat lain, jauh dari jangkauan saat waktu tidur. 4. Teknik mindfulness, latihan kesadaran diri, bisa membantu mengenali kapan dorongan untuk scroll muncul dan mengembalikan fokus ke tujuan utama. Dengan menerapkan cara-cara ini secara konsisten, lama-kelamaan, kebiasaan buruk tersebut bisa berkurang dan kesehatan mental serta fisik pun akan lebih terjaga. Kalau untuk kebiasaan atau behavior atau habit yang telah lama tertanam yang buruk bertahun-tahun itu bisakah dirubah? Apakah memang bekerja cara apa lupa tuh teknik 21 hari atau teknik 22 hari untuk merubah habit itu bisa atau tergantung konteksnya? Memang ada anggapan bahwa dibutuhkan sekitar 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru, tapi sebenarnya itu cukup bervariasi tergantung pada kompleksitas kebiasaan dan individu masing-masing. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa butuh waktu lebih lama, kadang hingga 2 bulan atau lebih, untuk benar-benar mengubah kebiasaan yang sudah tertanam lama. Yang terpenting adalah konsistensi, kesabaran, dan pendekatan yang bertahap. Dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil dan memberikan reward untuk setiap kemajuan, kita bisa lebih mudah mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih sehat. Jadi, meskipun tidak ada formula yang mutlak, pendekatan yang konsisten dan penuh kesadaran tetap kunci utama. Oke, kalau kesadaran dan konsistensi itu susah, walaupun itu juga disebutkan di buku Atomic Habit yang 1% per hari jika setahun jadi 360%. Nah, inti dari pembicaraan kita kira-kira apa kesimpulan dan apa yang kamu mau sampaikan agar tidak berulang atau membuat habit-habit baru? Betul sekali, inti
intinya memang konsistensi dan kesadaran adalah kunci utama dalam mengubah kebiasaan, sekalipun butuh waktu dan kesabaran. Dari pembicaraan kita bisa disimpulkan bahwa perubahan kebiasaan buruk memang memerlukan pendekatan bertahap, memecah tujuan besar menjadi langkah kecil, dan memberi diri reward atas kemajuan. Buku seperti Atomic Habits menekankan pentingnya peningkatan kecil setiap hari yang lama-kelamaan akan berdampak besar. Jadi, pesan utamanya adalah untuk tetap sabar, konsisten, dan terus memantau kemajuan kita. Dengan begitu, kita bisa mengurangi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baru yang lebih positif dan berkelanjutan. Semua ini pada akhirnya akan memperkuat kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup kita. Oke, makasih.